kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ini Bu, kedatangan saya ini mau meminta tolong sama Ibu. Saya ini akan melakukan proses coaching Bu. Jadi saya meminta Ibu menjadi pengamat di coaching saya. Oh, pengamat ya Bu ya? Iya. Oh, berarti saya nanti mengamati, Ibu mau coaching nih gitu kan? Iya. Saya mengamatinya. Hmm. Oh iya, baik Bu. Kemudian setelah itu apa yang harus saya lakukan? Misalnya Ibu udah ada rubriknya atau bagaimana? Nah Bu, ini rubriknya. Tolong iya. Ibu lihat dulu Bu, rubrik dari saya. Iya. Oh iya, ini. Oh iya. Terus kompetensinya apa aja Bu yang akan dicapai? Kompetensi ini yang untuk coaching itu kehadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot Bu Ika. Jadi potensi itu ada dua yang ditekankan pada kehadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, oke. Kemudian Ibu pakai metode apa Bu untuk coachingnya Bu? Di sini kita menggunakan metode alur theta. Jadi di sini di alur theta, yaitu yang pertama itu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ya, oke. Berarti ada 4 alur ya Bu ya? Ada 4 alur yang akan di coaching nanti Bu Ika. Oh iya, oke. Kemudian nanti tuh indikator keberhasilan kah? Iya. Nah, ya apa Bu indikator keberhasilannya Bu? Jadi indikator keberhasilan itu coach saya bisa menemukan solusi atau ide yang kedepannya akan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapinya. Oh gitu ya Bu ya. Oke, insya Allah saya siap Bu. Ya. Terus kapan Ibu kira-kira mau coachingnya nih? Kalau dapat Bu, hari ini Ibu bisa? Insya Allah bisa Bu. Siap, saya juga kebetulan ada waktu kok buat Ibu. Oh iya. Iya. Jadi hari ini Ibu ya? Boleh, Oh, iya. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh Pak Laksa rupanya. Oh iya Pak, oke. Apa kabarnya Pak Laksa? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak Laksa, apa rencana pertemuan kita hari ini Pak Laksa? Begini Bu, permasalahan saya ini ada beberapa siswa di kelas saya itu tidak suka dengan belajar bahasa Inggris. Tiap saya ngajar, anak itu sering dia tidur, ada juga dia sering ke WC lah, apalagi itu. Nah, dan tidak fokus untuk materi yang saya ajarkan. Saya pun heran Bu. Berarti anak ini mengalami tidak fokus ya Pak ya di dalam materi pelajaran bahasa Inggris. Nah di sini kalau apa Pak ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini untuk permasalahan yang Bapak hadapi? Ukurannya rentang Ibu ya. Ya, persentasenya ya sekitar untuk saya ini untuk saat ini saya rasa 4 gitu. Karena permasalahan yang saya hadapi ini cukup rumit Bu. Karena tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi ada dari satu kelas itu ada 7 orang Bu yang tidak suka Bu. Berarti nanti Bapak untuk itu anak yang 4 atau 5 orang, jadi keberhasilannya anak ini bisa ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan. Jadi kalau begitu Pak, apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan dari keberhasilan tersebut? Kekuatan saya saat ini bisa menggunakan beberapa program di internet seperti PowerPoint bisa saya lakukan, juga Canva juga saya sudah bisa. Nah itu insya Allah bisa saya terapkan. Berarti kekuatan Bapak tadi penggunaan media pembelajaran Bapak Pak ya. Nah kalau dari situ Pak, kira-kira Pak dari skala 1 sampai 10 rentang mana yang sekarang ini Bapak miliki? Untuk rentang
rentang dalam proses pengajaran atau terhadap anak saat ini. Iya, berkisar antara masih kalau untuk saat ini yang karena saya datang ke ibu ini masih berkisar 4, Bu. 4. Iya. Kenapa 4, Pak? Karena belum ada solusi yang bisa saya dapatkan, Bu. Karena tadi Bapak merasa tadi 4 itu karena anak belum berhasil ya, Pak ya. Iya, belum. Jadi keberhasilan belum tampak Iya, ya, Pak betul, ya. betul, Bu. Kemudian Pak, untuk supaya Bapak ke level 10, otomatis Bapak punya rencana kan Pak kan? Nah, Iya. rencana apa yang Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Kita bisa level ke 10. Rencana ini, Bu ya. Rencana dalam waktu dekat ini saya coba nanti menggunakan media yang bervariasi. Media yang bervariasi. Saya terapkan itu, apalagi saya sudah dapat juga pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah itu akan saya terapkan. Seperti menggunakan media yang berbeda gitu. Nah, mungkin saat ini saya hanya menggunakan beberapa tulisan-tulisan di papan tulis, ada juga di buku, tapi juga yang paling sering itu saya menggunakan catatan, menggunakan tulisan di papan tulis. Penjelasannya jadi di depan kelas. Oh gitu, berarti rencana Bapak tadi di rencana penulisan biar anak dapat membaca ya Pak ya, tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Kemudian Pak, kira-kira jangka waktu Bapak untuk melakukan itu kapan? Saya coba dalam waktu 2 minggu ini, Bu. Dalam waktu sudah coba ini, saya akan mencoba dengan beberapa mode pembelajaran melalui video-video gitu, Bu. Video, gambar-gambar yang menarik. Saya nanti coba-coba download di internet, lalu akan saya tampilkan di depan kelas yang sesuai dengan materi pembelajaran saya, supaya anak-anak itu bisa tertarik. Yang sebelumnya saya gunakan hanya papan tulis saja, papan tulis, tulisan-tulisan, buku paket gitu. Nah, mungkin itu mereka bosan. Berarti Bapak nanti rentang waktu untuk bisa ini mungkin sekitar semingguan kali gitu Pak ya, untuk pertemuan berikutnya. Sepertinya ya Pak ya, kalau melihat Bapak pertemuan berikutnya. Terus setelah Bapak tadi rentang waktu sudah, kemudian ukuran Pak, ukuran keberhasilan dalam rencana aksi Bapak ini apa? Ukuran keberhasilan saya, anak seperti tadi, anak kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Setelah saya memberikan pembelajaran yang berbeda atau diferensiasi dalam pembelajaran, anak-anak itu bisa termotivasi dan senang belajar bahasa Inggris. Nah, dari 7 orang anak itu minimal sekali ada 6 anak yang suka dengan pembelajaran bahasa Inggris. Itu udah cukup berhasil. Tidak mesti harus semuanya. Karena apa? Kalau misalnya semuanya pun lebih bagus istilahnya. Tapi kalau misalnya dari 7, 6 anak itu berarti udah 90% lebih. Berarti ukuran keberhasilan Bapak anak pandai, anak bisa gitu kan? Karena motivasi tadi dari media-media pembelajaran. Nah, tadi kan keberhasilan itu Pak, pasti Bapak punya komitmen kan untuk supaya anak kita ini berhasil. Jadi komitmen apa ya untuk rencana ini Pak? Komitmen ini akan saya teruskan, kalau misalnya ini berhasil, pembelajaran berdiferensiasi ini dengan saya imbangi dengan beberapa teknik yang di TSE itu, nah saya akan melanjutkan terus. Nah, itu komitmen saya, jadi tidak akan merubah lagi dengan pola lama, dengan menggunakan buku paket saja atau menulis di papan tulis seperti itu. Tapi saya akan berusaha untuk membuat pembelajaran yang berbeda di kelas. Berarti berlanjut gitu ya Pak ya kan. Nah, dari keberhasilan, dari rencana untuk berhasil, berarti kan Bapak pasti ada yang membantu ya Pak ya. Membantu. Nah, kalau di sini siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam hal mendukung keberhasilan Bapak tadi? Ya, insya Allah nanti saya akan bekerja sama dengan teman sejawat yang satu rumpun bahasa Inggris juga. Yang di sini Nopiansah itu adalah satu rumpun yang juga dia lihai dengan komputer, ahli juga dengan program-program komputer yang ada.
dan laptop itu sudah biasa buat membuat Canva, gambar-gambar, video-video yang menarik. Nah, nanti itu akan saya sinergis dan bekerja sama dengan teman sejawat dan teman satu himpun, sama-sama bahasa Inggris. Jadi tadi Bapak dari awal pembicaraan kita tadi kan Bapak merasa anak tadi ada beberapa anak yang tidak bisa berbahasa Inggris ya Pak ya. Terus Bapak punya ide baru tadi kan, punya ide baru. Jadi Bapak untuk kedepannya Bapak udah tahu nih kan apa-apa yang akan Bapak lakukan. Nah Pak, sepertinya Bapak udah berhasil Pak dalam hal ini. Bapak sudah bisa menemukan ide-ide untuk kedepannya ya Pak ya. Terima kasih Bu atas semangatnya. Perasaan Bapak gimana nih Pak? Saya setelah adanya komunikasi dengan Ibu, alhamdulillah sudah ada terbuka pikiran saya untuk berubah, untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, membuat beberapa media-media yang menarik di kelas, membuat variasi belajar yang lebih menarik supaya anak-anak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Baik. Setelah ini Pak, kapan kita ketemu lagi Pak? Soal saya penasaran Bapak kan, Bapak keberhasilan Bapak gitu kan, saya masih penasaran juga Pak. Jadi kapan kita ketemu lagi Pak? Insyaallah Bu, nanti saya juga melihatkan dengan merubah beberapa media, mungkin anak-anak yang tak suka bahasa Inggris yang nilainya rendah itu akan menjadi lebih baik setelah saya nanti memberikan ulangan. Saya coba apakah anak itu sudah berubah dan termotivasi dan nilainya juga ada perubahan gitu. Berarti nanti Insya Allah nanti dalam waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Berarti kita ketemu lagi di 2 minggu kemudian ya Pak ya? Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oke Bu Heni, selesai ya coachingnya Bu ya. Alhamdulillah Bu, hari ini coachingnya sudah dapat saya laksanakan dan saya merasa aman Bu. Tadi tahapan tirtanya terlaksana ya Bu Iya, ya. jadi tahapan tirta yang saya lakukan selama coaching saya lakukan berdasarkan tahapan-tahapan tirta. Oh, dapat Bu tadi ya. Dapat. Oke. Kemudian berarti rekan sejawatnya puas tadi Bu tadi sama coachingnya? Iya, tadi rekan sejawat saya merasa puas karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi rekan saya dapat menjawab, kemudian rekan saya juga dapat menemukan ide-ide dari permasalahan yang dilakukannya, gitu Bu Rika. Oke, sip ya berarti ya Bu ya. Sip. Oke Bu ya, baik Bu ya. Tadi saya udah perhatikan juga proses coaching Ibu tuh. Pada awalnya kayaknya coachingnya masih ada kayak beban gitu ya Bu ya. Gimana ya? Masalahnya kayaknya tuh tentang, bukan kayaknya ya, emang bener ya tadi ya. Betul. Tentang yang bahasa Inggris ya Bu ya. Tentang bahasa Inggris. Tapi setelah selesai coaching, wah senang Jadi, gitu ya, dapat solusi ya Bu ya. Dapat solusi. Dapat Ya, solusi rekan kan. saya. Terus oke, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan nih? Di sini kompetensinya mendengarkan, secara aktif, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si rekan sejawat saya itu merasa termotivasi Bu, termotivasi untuk melakukan dan menemukan ide-ide. Jadi itu yang ingin saya lakukan. Iya. Kemudian dari apa yang udah Ibu lakukan itu kira-kira tuh dari kompetensi yang ada itu, apalagi sih kompetensi yang kira-kira pingin Ibu perdalam lagi gitu. Mungkin dari kompetensi kehadiran penuh untuk coach ya Bu Rika ya. Mungkin di tujuan, di potensi rencana. Jadi rencana-rencana rekan sejawat saya untuk kedepannya.
Oh, itu ya. Hmm. Mungkin bisa Ibu gali lebih dalam lagi ya, Bu ya. Ya, Mungkin di gitu situ maksudnya. yang ingin saya gali lebih dalam lagi. Oke, Bu. Hmm. Oke, dari segi komunikasi sama coachingnya tadi, gimana Bu itu, Bu? Komunikasi tadi, alhamdulillah Bu Rika, jadi berjalan dengan lancar gitu kan. Si rekan sejawat saya pun terbuka dengan permasalahannya. Jadi sehingga komunikasi kami yang lancar kedua-duanya. Jadi tidak ada yang sifatnya tertutup sehingga jadi permasalahan kemudian penemukan ide jadi itu aman. Jadi lancar semuanya, Bu Rika. Iya. Seperti itu. Komunikatif tadi ya, Bu ya. Jadi terbuka banget dari kelihatannya kan. Oke, sip ya, Bu ya. Oke, Bu, sip ya, berarti proses coachingnya sukses ya, Bu ya. Sukses, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Selamat ya, Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Oke, Rika atas sip. bantuannya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu, ada yang bisa dibantu Bu? Baik Pak, ini Pak, saya mau minta tolong ke Bapak. Iya. Ya, ada rekan sejawat kita, yaitu Bu Heni, itu Oh, mau iya. minta tolong untuk di coaching. Iya Bu. Kira-kira tujuannya apa Bu untuk Ibu coaching Bu Heni ini Bu? Ya, mungkin saya bisa memberikan arahan nanti Pak ya, membuka wawasan beliau bagaimana untuk pembelajaran. Kompetensi apa saja Bu yang akan kita capai Bu dalam mengcoaching ini Bu? Ya, nanti saya minta Bapak tolong amati saya bagaimana saya melakukan coaching dengan teknik tirta. Oh, ya. Jadi mana tirta ini adalah saya pertama kali menanyakan tujuan dari rekan sejawat itu melakukan coaching itu apa. Kemudian yang kedua adalah saya menggali bagaimana Bu Heni dapat melakukan identifikasinya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Nah, kemudian dengan rencana aksinya itu beliau nanti mau melakukan apa gitu dalam rencana aksinya. Kemudian yang terakhir itu dengan tanggung jawabnya. Bagaimana tanggung jawabnya, Bu. bagaimana beliau nanti melakukannya dalam pembelajaran di kelas. Iya, melalui tanggung jawab nanti Bu ya? Iya Pak, Oh, iya. tanggung jawab ya. Kira-kira kapan Bu kita bisa melaksanakan coachingnya Bu dengan Bu Heni? Sekarang bisa Pak? Oh ya, siap. Kalau Oke. Ibu mau kita panggil Bu Heni ya sekarang. Iya, boleh Pak. Baik Pak ya, sebentar. Ya, saya tunggu ya Bu Iya ya. Pak, makasih Pak. Sama. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Bu Eka. Bu Heni silakan duduk ya. Ya Pak, makasih. Tadi kami udah ngobrol juga dengan Bu Eka bahwa kita akan mengadakan coaching Bu untuk Iya, Pak. masalah Bu. Ya, bisa kita mulai Bu ya? Ya. Jadi gini Bu, Ibu kan kemarin mau coaching ya Bu ya. Iya, Bu Rika. Iya. Untuk coaching ini apa tujuan Ibu melakukan coaching ini Bu? Saya melakukan ini Bu karena saya ingin mencari solusi Bu. Jadi kesulitan yang saya alami, jadi saya ingin berbagi Bu. Jadi saya ingin mendapatkan apa yang harus saya lakukan untuk menemukan masalah ini. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu mau mencari solusi Iya. bagaimana masalah Ibu. Oke. Masalah Ibu itu apa ya? Gini Bu, kalau di pembelajaran, karena saya ini di pembelajaran saya merasa sedih gitu bukan? Karena saya kurang di IT Bu. Jadi untuk pembelajaran kadang saya anak-anak itu sepertinya mereka lebih gurunya harus lebih di IT. Jadi karena kesulitan saya di IT itu yang membuat saya agak terhambat di pembelajaran. Oh gitu. Jadi Ibu merasa terhambat pembelajaran karena kesulitan dalam IT-nya. Ya. Oh begitu. Iya baik Bu. Kemudian apa sih indikator keberhasilan yang akan Ibu tentukan nanti? Oh saya udah berhasil ya melakukan ini gitu bagaimana? Indikatornya tuh Bu Rika, saya nanti anak tuh bisa bisa menerima pembelajaran saya dengan mudah gitu kan, dengan adanya tadi dengan media digital. Jadi keberhasilan ini saya lihat anak itu bisa dengan saya menampilkan media pembelajaran digital. Oh begitu ya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran digital begitu ya Bu ya. Oke Bu. Nah kemudian nih Bu, kita akan identifikasi ya Bu ya.
Untuk sekarang ini kesempatan apa yang sudah Ibu miliki nih? Kesempatan saya Bu, di sini nih kesempatan saya adalah saya memiliki kekuatan, saya bisa belajar Bu. Jadi kekuatan saya hanya pada saat ini saya hanya bisa belajar. Jadi dengan belajar itu saya yakin saya bisa untuk melakukan di media pembelajaran digital. Oh iya, baik. Berarti Ibu ini punya kemauan yang kuat untuk belajar ya Bu ya? Iya, Oke, baik. sepertinya itu. Iya, sip ya Bu ya. Bagus itu Bu. Suatu semangat yang positif sekali itu Bu. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil nih? Peluangnya di sini mungkin saya saya ambil anak karena anak memang dunianya digital. Jadi saya mikir anak bisa saya pergunakan sebagai peluang untuk mengajarkan saya bagaimana untuk media digital ini. Jadi peluang ini saya melihat ke siswanya Bu, karena anak pandai sekali di bidang IT. Jadi saya peluangnya ke anak. Oh gitu ya. Mantap sekali Bu ya, salut saya. Berarti Ibu belajar ke siswa ya Bu ya. Ya. Oh, mantap itu Bu, itu suatu yang sangat bagus Bu. Oke, sekarang Bu dari skala 1 sampai dengan 10 nih Bu. Ibu nih sekarang berada di posisi mana lah nih Bu? Saya posisi 4 Bu Rika. Kenapa posisi 4? Karena tadi anak tidak berhasil dengan cara pembelajaran saya yang tidak menggunakan digital. Jadi posisi ini saya anggap seperti itu Bu. Jadi posisi tidak berhasil di bagian akhir. Oh gitu, jadi Ibu kurang merasa tidak berhasil ya Bu ya, kurang berhasil. Oke Bu, sekarang kita menginjak pada rencana aksi Bu. Apa sih rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini Bu? Nah, rencana ini saya kepingin saya pandai untuk menguasai teknologi digital agar dapat pembelajaran saya ini sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi rencana saya ini saya belajar dengan yang bisa agar saya bisa menggunakan pembelajaran tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Oh iya. Oke, kemudian strategi apa nih yang akan Ibu lakukan nih? Strateginya mungkin saya gunakan adalah berkolaborasi dengan operator. Jadi saya di sini perlu bantuan dengan operator untuk mengajari saya bagaimana cara mengambil pembelajaran yang ada di YouTube dijadikan media pembelajaran kayak seperti itu Bu Rika. Iya, berarti Ibu nanti kolaborasi dengan operator ya Bu ya, Iya. operator sekolah ya. Iya, Oh Bu Rika, iya, karena oke. dia yang termuda. Oh iya, sip ya Bu ya. Kemudian untuk jangka waktunya Bu, kira-kira Ibu punya waktu berapa lama nih untuk belajar nih Bu? Karena saya kepingin anak saya cepat, saya juga ingin cepat juga belajar. Mungkin sekitar 1 minggu ini saya sudah harus berhasil menggunakan media digital untuk pembelajaran matematika seperti itu Bu Rika. Jadi 1 minggu saya menggunakan, saya harus bisa. Oh iya, jadi 1 minggu ya Bu ya. Iya. Oh, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Oke, Mudah-mudahan oke. Bu Rika. Baik Bu, setelah Ibu punya target tadi 1 minggu ya Bu ya. Kemudian komitmen terhadap rencana aksi itu apa yang bisa Ibu lakukan? Sepertinya komitmen saya harus berkelanjutan. Jadi konsisten dengan belajar dengan menggunakan teknologi digital. Jadi konsisten. Kalau saya tidak konsisten, otomatis rencana itu tidak akan berhasil. Jadi komitmen saya, jadi saya harus konsisten, Bu Rika. Oke, bagus Bu ya, konsisten ya Bu ya. Nah, terus kemudian tadi siapa yang bantu ya Bu ya dalam menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen, otomatis saya perlu bantuan rekan sejawat. Di sini rekan sejawat bisa yang di bagian digital ada yang bisa juga, jadi saya perlu bantuan. Kemudian yang paling terpenting ini saya adalah belajar dengan operator, karena di operator banyak waktu luang ketimbang rekan sejawat saya Bu Rika. Jadi mereka punya waktu luang untuk saya lebih banyak belajar dengan mereka, karena kalau rekan guru paling jam-jam istirahat. Ngajar ya Bu ya, betul. Jadi saya harus ke yang lebih banyak jamnya. Iya, betul itu Bu. Jadi Ibu kolaborasi sama operator tadi Iya. ya. Oke. Kemudian Bu, untuk bagaimana dengan tindak lanjutnya nanti Bu? Nah, tindak lanjutnya itu yang saya lakukan adalah
anak bisa. Jadi apa yang jadi pembelajaran saya, jadi tindak lanjutnya itu anak tuh bisa dengan materi yang saya sampaikan dengan menggunakan teknologi digital. Jadi itu yang harus saya lakukan. Berarti Ibu fokus ya pada Iya. teknologi digitalnya itu Iya. ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang nih Ibu udah dapet nih solusinya nih kan, gimana caranya? Berarti Ibu bisa kolaborasi dengan operator tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian belajar dengan siswa ya Bu ya. Oke, nah sekarang nih Bu, kalau begitu Ibu apa nih perasaannya sekarang setelah melakukan coaching ini Bu? Dari awal saya bingung masih kan Bu Rika. Jadi begitu adanya coaching ini, saya merasa pikiran saya terbuka gitu kan. Jadi perasaan senang karena pertanyaan Bu Rika tadi membuat saya, oh ternyata saya ini punya ide seperti ini gitu kan. Punya kekuatan ya Bu tadi kan? Jadi, Iya, oh betul. ini jadi pertanyaan dari Bu Rika buat saya, oh ini yang harus saya lakukan. Ya, baik Bu ya. Berarti tercapai ya Bu ya tujuan Ya. Ibu dengan coaching ini tadi Bu ya. Iya, Oke. betul, Bu Rika. Nah, untuk saat ini beres ya Bu ya coaching kita. Kita akan ketemu lagi nanti nih. Saya pengen tahu nih sejauh apa sih rencana aksi Ibu terlaksananya gitu. Iya, siap Bu Rika. Kira-kira dalam tempo berapa lama Bu ya kita bisa ketemu lagi ngomong-ngobrol santai gini aja. Iya. Bu? Jadi mungkin dalam tempo 1 minggu bisa Bu Rika. 1 minggu siap Saya Bu? yakin Oke. saya bisa. Oke sip Bu, kalau begitu 1 minggu lagi kita ketemu ya Bu Iya. ya. Oke baik Bu, terima kasih, mudah-mudahan tercapai semuanya Bu. Amin. Alhamdulillah. Tadi proses coachingnya lancar Ibu ya? Alhamdulillah lancar Pak. Iya, oke. Berarti tadi pun saya lihat dari rekan sejawat Ibu juga merasa puas Ibu ya. Ya. Jadi bisa menangkap permasalahan dari Ibu Heni Heni ya tadi ya persoalannya. Iya. Iya. Sudah tadi saya juga sudah mencatat hasil observasi yang sudah saya lakukan, yaitu semua proses sudah terlaksana Bu, termasuk alutsistanya sudah berjalan dengan baik. Pada awalnya ada ragu gitu, agak sedikit ragu, tapi tidak terlalu banyak. Tapi setelah itu proses itu tadinya sudah lebih rileks setelah itu. Lalu kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya. Ya. Coba ya. Mungkin saya akan bisa mengembangkan dengan menggali potensi tadi Pak untuk rencana aksi. Oh, Itu kan iya, tadi iya. saya belum maksimal itu Pak. Mm-mm. Jadi mungkin kalau dengan pertanyaan yang lebih mendetil, lebih mendalam, Bu Heni akan bisa mendapatkan rencana aksi yang lebih banyak alternatifnya. Alternatif Bu ya. Iya. Dari komunikasi dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu sampaikan itu, kira-kira bagaimana Bu selanjutnya nanti? Komunikasinya baik Iya, tadi iya, Bu baik, Bu, Heni ya. itu iya lancar Lancar, sih, ya. terbuka beliaunya. Jadi Iya. dengan terbuka gitu kan jadi alurnya itu berjalan lancar aja sesuai alur begitu. Oh iya Bu, selamatlah Bu ya. Ya, terima Alhamdulillah kasih kita Pak. ya, Ibu proses coachingnya berhasil, sukses. Iya. Ya, saya ucapkan selamat Bu. Oke, makasih ya Pak ya. Ya. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Laksa. Silakan duduk Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gini Bu, saya ada niat untuk mengcoaching Bu. Mm-mm. Coaching teman kita. Jadi kira-kira Ibu bisa nggak jadi pengamat kami nih? Oh iya Pak, saya bersedia menjadi pengamat. Nah kalau di ini Pak, apakah ada rubrik yang akan saya isi Oh iya ya Bu. untuk sebagai pengamat? Ya, untuk pengamat ini Bu rubriknya Bu. Mm-mm. Nanti di bagian ini saya mencatat ya Pak ya sepertinya ya betul, kan. Bu. Nanti Ibu Kemudian saya mendengarkan proses coachingnya ya Pak ya. Iya, betul. Terus kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak di dalam coaching ini? Kompetensi yang nanti dikembangkan itu ada 3 Bu, yaitu mendengarkan Mm-mm. dengan seksama, lalu pertanyaan yang berbobot, Mm-mm. dan terakhir hadiran penuh. Ya, betul. heeh. Hadiran penuh. Ya, pernah Ibu ngomong dengan saya begitu seperti itu Bu. Mm-mm. Ya. Kan tadi 3 kompetensi ya Pak ya tadi Iya, kan. 3 kompetensi,
kehadiran penuh, Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian lalu pertanyaan yang pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini Pak, yang dikembangkan yang lebih spesifik di bagian mananya Pak? Yang lebih dikembangkan nanti yaitu pada pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ya Pak Iya, ya. pertanyaan Berarti berbobot. nanti yang lebih spesifik yang saya lakukan adalah di pertanyaan berbobot. Ya, yang saya lakukan. Baik Pak. Kemudian indikator Pak. Di sini kan pasti kita punya indikator kan. Iya. Jadi yang untuk saya catat nanti. Jadi untuk indikator keberhasilannya di mana Pak? Indikator keberhasilannya itu nanti saya coba dengan menggunakan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari hasilnya nanti dari yang coach itu sendiri, mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk dia sendiri. Oh gitu ya Pak ya. Kapan ya? Bisa nggak Ibu kira-kira ada waktu hari ini? Kalau bisa nanti saya minta tolong dengan Ibu. Oh iya Pak, hari ini juga bisa Pak. Oh, ya, bisa, Karena Bu, ya? saya punya waktu lebih hari ini Pak. Jadi mungkin kita bisa. Bisa saya panggil Bu ya? Oh bisa Pak ya. Makasih Bu ya. Iya Pak. Bentar, Bu. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum Bu. Oh, Waalaikumsalam. Ini Bu Rika Bu yang Oh ya, kenalkan Bu, saya Ibu Heni. Rika Bu. Oh ya. Jadi gini Bu Rika, karena ini ada kaitannya dengan perekaman yang ini intinya untuk kegiatan program guru penggerak yang hanya bisa didengar oleh fasilitator. Jadi ini akan kegiatan kita ini, video kita ini akan direkam. Tidak masalah Bu ya? Ya, boleh Pak ya. Ya. Jadi permasalahan Ibu ini bagaimana Bu saat ini yang jadi persoalan Ibu ini? Di persoalan saya tuh Mbak ya, saya tuh merasa kurang sreg ya dengan norma kesopanan siswa itu Pak. Mereka tuh dengan teman-temannya suka ngomong yang tidak baik, bahasa-bahasa tidak baik. Kemudian kalau dengan guru juga kurang baik. Mereka itu misalnya ketika masuk kantor tidak permisi, tiba-tiba langsung masuk nyelonong gitu Pak. Oh gitu ya Bu ya? Iya, jadi seperti norma kesopanan Sopanan mereka, ya, Bu? Oh, iya. kesopanan ya. Kalau kita beri level Bu, level yang seperti itu kira-kira nilainya dari angka 1 ke 10 itu sekarang murid-murid itu berapa Bu kira-kira levelnya? Levelnya ya Pak ya. Iya. Saya bisa memberikan mungkin antara 5 gitu Pak, 5 dan 6 gitu Pak. 5 dan 6 Iya, ya, Bu, ya? karena memang mereka tuh saat ini bahasanya juga udah kurang baik begitu. Baik gitu sama ya. teman, sama guru, seperti itu biasanya. Dengan kondisi seperti ini Bu, pengennya Ibu itu di level berapa kira-kira anak Ibu? Karena ini kesopanan Pak ya, tingkah laku yang harus bagus berhubungan dengan masa depan mereka juga kan. Saya pengennya mereka ada di level 8 gitu Pak. Oh alhamdulillah. Iya. Artinya Ibu tuh cukup baik Bu ya? Iya, saya pengennya berubah begitu. Ya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka sampai ke di angka 8 atau level 8 itu Bu? Mungkin saya bisa melakukan pendekatan dengan mereka secara individu atau mungkin dengan diskusi kecil dengan mereka. Iya. Sebenarnya mereka itu maunya seperti apa sih gitu. Pandangan mereka terhadap sopan santun itu bagaimana? Kemudian pandangan mereka terhadap teman, pandangan mereka terhadap guru gitu Pak. Jadi intinya berdiskusi dulu Bu ya dengan Iya. siswa Ibu ya. Iya, diskusi. Kalau menurut Ibu, murid itu senangnya diperlakukan bagaimana? Murid itu senangnya diperlakukan dengan dihargai, Oh, gitu ya. Pendekatan, iya gitu ya. Pak. Mereka nggak mau dimarah-marah gitu Pak. Setuju Bu, saya sangat setuju Bu. Kita ini ngobrolnya santai aja begini Bu. Bagaimana kemungkinan untuk melakukannya Bu supaya tercapai dengan apa yang Ibu harapkan ke depannya? Harusnya bagaimana gitu? Harusnya saya mengadakan pendekatan kepada mereka, kemudian Iya. ngobrol dengan mereka Iya. pada waktu-waktu luang, mungkin bisa pada saat pulang sekolah untuk diskusi santai, mungkin gitu juga ya. pada saat istirahat saya mendatangi mereka, berkumpul dengan mereka, mungkin bisa begitu Pak. Kira-kira waktu luang yang baik itu yang bisa Ibu lakukan untuk pendekatan terhadap anak, diskusi dengan anak itu kapan Bu kira-kira menurut Ibu? Bisa jadi waktu istirahat Pak, Oh, sambil istirahat ya. ngobrol santai saya mendekati mereka. Gitu. Dalam waktu berapa lama Bu akan dilakukan
perlakuan seperti ini Bu terhadap anak? Kira-kira berapa lama yang bisa Ibu capai supaya tujuan Ibu bisa meningkatkan kesopanan anak itu? Iya. Iya. Karena ini menyangkut dengan tingkah laku ya Pak ya, kesopanan. Jadi kan awalnya mesti ada pembiasaan dulu gitu ya. Oh iya. Iya, pembiasaan itu kan tidak bisa dalam tempo yang singkat Pak. Mungkin saya akan mencoba dalam kelompok kecil dulu, dalam Oh, iya. tempo mungkin misalnya 1 bulan gitu, pembiasaannya selama 1 bulan, kemudian dilihat bagaimana Perubahannya, Bu, ya? kesopanan mereka gitu. Kelompok kecil itu bagaimana menurut Ibu itu? Di kelas yang Ibu bina atau hanya di kelas Ibu bina atau beberapa kelas yang bermasalahan itu dengan anak itu gimana? Saya mungkin mencoba untuk yang satu kelas aja dulu, kemudian dalam proses itu dikelompokkan lagi bagaimana hasil yang tercapai gitu. Iya. Jadi setelah kita ngobrol santai begini Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan kira-kira? Saya jadi terbuka Pak ya, oh iya ternyata bisa ya dengan diskusi kecil gitu. Kemudian kita pendekatan ke siswa gitu Pak, terbukalah jadinya Pak, oh iya kebayang jadinya gitu. Jadi Iya, ada terbuka pikiran Ibu iya ya Pak, untuk menyelesaikan betul, permasalahan. iya. Baiklah Bu, nanti kapanlah kira-kira saya bisa ketemu Ibu melihat perkembangan anak yang dari kelompok kecil itu ada perubahan gitu. Kira-kira kapan bisa ketemu Ibu? Karena tadi saya punya target waktu 1 bulan Pak. Iya. Itu 1 bulan nanti saya udah bisa melihat hasil dari perubahan tingkah laku mereka. Oh baiklah Bu, nanti 1 bulan kita ketemu lagi Bu ya. Iya siap Pak, Ngobrol-ngobrol santai, mudah-mudahan Bu. berubah. Mudah-mudahan ada Pak, perubahan Bu ya. Iya. Baiklah, Iya, baik Bu. Pak. Cukup. Oke, baik, Makasih, makasih Bu. banyak ya Pak Sama-sama, ya. Bu. Makasih Saya jadi banyak. senang sekarang Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak. Sama-sama. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Pak Laksa kita udah melakukan coaching. Ya. Terus bagaimana menurut Bapak proses coachingnya Pak hari ini? Saya rasa tuh lancar Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sudah kita laksanakan proses coaching tadi dengan tahapan tirta dan terpenting adalah Ibu Rika bisa ada menggugah pikiran untuk membentuk anaknya lebih baik lagi. Berarti Bu Rika memiliki ide gitu ya Pak ya. Ide dan solusinya. Bu, seperti itu, ya. Berarti Pak di sini rekan sejawat Bapak merasa puas ya Pak ya, Iya, dengan betul. apa yang kita lakukan hari ini ya Pak ya, Betul. yang Bapak lakukan. Iya. Saya merasa dengan hadir secara penuh, mendengar aktif, jadi saya bisa menangkap permasalahan dari Bu Rika tadi. Bu. Dari kesadaran tadi ya Pak ya. Iya betul. Nah Pak, dari aktivitas kita hari ini tadi coaching tadi Pak, saya memperhatikan. Iya. Kemudian saya juga mencatat hasil observasi dengan rubrik yang Bapak berikan kepada saya. Proses yang Bapak lakukan melalui alur tirta, yaitu tujuan Bapak tadi sudah jelas, kemudian identifikasi juga jelas Pak kan, kemudian rencana juga begitu Pak, kemudian tanggung jawab sudah jelas sekali Pak di alur tirta. Kemudian Pak, Bapak sebelumnya kan saya tanya tadi itu kompetensi yang Bapak kembangkan secara spesifik yaitu pertanyaan berbobot. Iya, pertanyaan dari berbobot, pertanyaan Bapak tadi ke rekan sejawat Bapak itu udah baik Pak. Jadi pertanyaan berbobot Bapak ini alhamdulillah ini udah bagus, udah terbaik. Jadi Bapak udah melaksanakan pertanyaan berbobot ini dengan baik sekali Pak. Iya Bu. Nah kalau begitu Pak, Bapak melihat dari segi komunikasi dengan rekan sejawat ini bagaimana Pak? Untuk lebih dalamnya mungkin saya akan lebih banyak mendengar dengan secara hikmat tentang permasalahan-permasalahan yang ada dengan teman sejawat kita ini supaya bisa ada lebih solusi-solusi atau pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih tersampaikan pada coach yang teman sejawat kita ini, sehingga bisa menyelesaikan atau coach itu bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya.
Berarti dengan- tadi rekan ya. sejawat Bapak dengan komunikasi tadi berjalan lancar gitu Berjalan maksud Bapak lancar. ya Pak ya. Betul, betul. Berarti komunikasi Bapak yang dua arah Ya. ini berarti lancar gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin dari tugas saya tadi sebagai pengamat Pak, Bapak udah terbaik, udah baik dari segi yang dikembangkan secara spesifik. Saya rasa mungkin ini yang terbaik lah ya Pak ya. Iya, makasih, Saya rasa mungkin dari segi komunikasi juga Bapak udah melakukan yang terbaik. Saya rasa hanya itu ya Pak ya. Iya, makasih, Jadi selamatlah buat Iya, Bapak selamat. karena Makasih. sudah melaksanakan coachingnya yang Makasih, terbaik. Iya, makasih. Misi Bu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.